sudah mulai bisa menjadi host, kemudian sudah bisa ngerekam, kemudian bisa bagaimana admit dan sebagainya yang kaitannya dengan kaitannya dengan pengelolaan Zoom ini. Bagi Ibu Tahsin, insya Allah ini menjadi motivasi tersendiri. Yakinkan kepada para peserta tahsin, Zoom itu enak kok gitu ya, dan itu karena kita bisa mewajah dengan musyrif, dan apabila ada kesalahan tajwid dan sebagainya itu akan lebih enak. Dan Mbak Inel mohon dimotivasi, meskipun nggak punya laptop gitu ya, pakai HP bisa kok. Tentu ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh HP, tapi intinya ilmu alat untuk kita tetap menuntut ilmu, tetap silaturahim, kemudian untuk menambah wawasan. Jangan sampai gara-gara pandemi ini kemudian kita menjadi berhenti gara-gara terbentur dengan kemampuan kita. Bu Adel ini kebetulan kemarin juga ngeluh ibu-ibu diajak arisan ya, untuk nge-zoom ini katanya nggak bisa. Mudah-mudahan ini nanti Allah bukakan ilmu untuk kita, dan insya Allah kita akan menjadi semangat. Mungkin itu pengantar, dan yakinlah kita niatkan ini thalabul ilmi. Segala sesuatu kalau niatnya karena Allah, insya Allah akan punya nilai ibadah. Apalagi yang namanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, ini adalah tuntutan pertama. Yang namanya Iqra, membaca itu belum tentu membaca tulisan, membaca keadaan sekarang ini. Ternyata kita pandai membaca keadaan. Sekarang kalau kita tidak mempunyai ilmu alat untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa bersilaturahim, maka kemudian akan menjadi terhenti, akan menjadi terkendala. Nah, oleh karena itu wajib yang namanya silaturahim, nggak akan geser. Ada pandemi, nggak ada pandemi, tetap itu. Wajib menuntut ilmu, itu wajib juga, nggak akan geser. Nah, sekarang karena itu wajib, maka sekarang ini ilmu alatnya menjadi wajib, kan gitu. Jadi kalau menurut kaidah usul fikih, sesuatu yang menjadi jalan menuju yang wajib dilaksanakan, maka itu akhirnya menjadi wajib. Nah, oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, Mbak Inel berkesempatan, ibu-ibu juga Masya Allah diberikan kemudahan ya, dan kita yakini bahwa apapun yang kita lakukan ini ada manfaatnya, mudah-mudahan termasuk memenuhi motivasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik orang itu yang banyak mendatangkan manfaat. Yakin nanti FKMT mengadakan pengajian bulanan ya Bu Nani dengan Zoom gitu, keren banget ini, coba itu keren banget ini Ibu Majelis Taklim ya. Nah itu mungkin pengantar kami. Bu Penny mohon maaf saya mewakili karena tadi ingin memanfaatkan waktu. Mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan ini kita belum pinter pakai background karena belum diajarin sama Bu Lulu ya. Nanti setelah ini saya baca nih, mudah-mudahan besok kalau pas ada Zoom lagi background udah bisa bareng, kemudian namanya juga udah bisa ganti, karena ini namanya kan masih ada yang nama cucu, nama apa, karena kita memang belum belajar. Insya Allah menuju yang lebih baik ini adalah selalu dimotivasi oleh Rasul Muhammad SAW. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Eyang atas motivasinya ya. Jadi semuanya kita kembalikan motivasi kita untuk kejayaan dakwah ini ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Penny. Monggo Bu. Lanjut aja Mbak, nanti waktunya kita mepet. Monggo lanjut aja. Masya Allah. Baiklah, selamat bergabung Ibu Penny. Sekali lagi salam hormat kami dari Baitul Hikmah untuk seluruh peserta siang hari ini. Kita langsung persilakan pemateri kita siang ini yang akan berbagi ilmunya, Ibu Nailus Saadah SP atau yang biasa dipanggil dengan Bu Inel. Kain flanel bagus dipakai hiasan. Untuk Ibu Inel, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Cakep, MC kita memang keren banget ini. Iya, Bu Lulu ini emang benar-benar deh antunnya. Pas aja gitu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ibu-ibu semua, majelis taklim, majelis ilmu yang mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Pertama sekali kita ucapkan
syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan, kesehatan dan peluang untuk sharing di sini ya Bu ya. Kita sebenarnya sharing aja, saya cuman mengantarkan sedikit pengalaman saya, nanti kita diskusi. Kemudian tidak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan tetap selalu berdoa semoga nanti di akhirat mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya haturkan terima kasih kepada Bunda Mariam Tohari, inspirasi, motivasi bagi saya. Dengan Bu Mariam sudah cukup lama saya kenal di Unita Islam, dan sampai saat ini saya begitu salut sama Bu Mariam yang tidak pernah berhenti ya Bu. Ya Bun. Kemudian kepada Ibu Penny, Ketua Majelis Taklim, Bu Lulu, dan ibu-ibu lain. Saya lihat di sini ada juga Ibu Adelia, juga di WI ya Bun ya. Terima kasih, dan kepada ibu-ibu lain yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu. Baiklah, di sini saya sempat siapkan sedikit materi sebagai pengantar untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Izin saya share screen. Masih proses ya Ibu? Oke. Belum Kelihatan. Udah ya Bu? Sudah. Ya. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulai, kita kenal dulu Zoom meeting. Mungkin di sini kita tidak pemula-pemula amat ya Ibu-Ibu, karena semuanya sudah bisa masuk ke Zoom. Buktinya kita sudah hadir di ruang yang berbahagia ini. Dan seperti kita ketahui semua, sejak pandemi kita harus mengurangi kontak sosial. Sehingga kita harus mencari cara bagaimana sih tetap ini, dan ternyata sudah disediakan oleh platform-platform yang banyak kita bisa lihat pada saat ini. Dengan ini namanya ternyata video conference. Video conference ini menjadi pilihan. Dengan media ini kita dapat saling terhubung, diskusi, meeting, bahkan pelatihan seperti saat ini. Meskipun mungkin pada awalnya banyak kendala, namun ini adalah pilihan dan mungkin akan jadi kultur baru yang mungkin saja akan tetap digunakan kini dan nanti. Nah, platform yang tersedia untuk video conference ini mungkin kita kenal juga, yang lain ada Google Meet, ada Google Duo, dan Zoom Meeting ini. Namun yang populer dan mungkin malah lebih populer gitu ya, kayaknya Zoom Meeting ini, karena fitur dan kebutuhannya terbilang lebih lengkap. Ada fitur webinar, recording, share screen, streaming, dan sebagainya. Kemudian Zoom Meeting ini kita kalau kita lihat secara definisi, saya lihat di referensi, ternyata Zoom Meeting itu adalah layanan video conference yang memungkinkan pengguna untuk melakukan obrolan secara daring dengan memanfaatkan teknologi cloud, komputer, dan keamanan. Keamanan di sini kita harus masuk pakai password, dan ini kita juga terjaga dengan baik. Zoom ini menjadi alternatif untuk bekerja dan belajar dari banyak organisasi dan lembaga di seluruh dunia. Sehingga pengguna layanan ini jauh semakin meningkat akibat pandemi COVID yang merebak di seluruh dunia ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Zoom yang selama ini sering kita pakai. Yang pertama mungkin di sini saya jelaskan tentang berbagi layar atau share screen. Dalam sebuah meeting seperti yang saya lakukan sekarang adalah share screen, berbagi layar dengan ibu-ibu sehingga ibu-ibu bisa melihat apa yang akan saya jelaskan, apa maksud dan tujuan dari materi ini. Dan nanti kita habis ini kita jelaskan secara video ya Bu. Sekarang kita paparkan dulu definisi-definisinya. Kemudian nanti ada schedule atau penjadwalan. Penjadwalan ini dapat dilakukan oleh admin untuk mengatur tanggal, jam pertemuan, hari apa, dan itu biasanya yang bisa dilakukan oleh admin. Admin di sini maksudnya adalah yang punya akun Zoom. Dan untuk yang gratis, setiap orang yang bisa masuk di akun Zoom, dia bisa membuat schedule secara gratis, tapi itu tentu terbatas. Kemudian juga ada fitur chat.
Chat ini mungkin ibu-ibu semua sudah sangat hafal ya kalau chat ya, ada di bagian kanan kalau di laptop, kalau di HP juga ada chat ini, dan ini mungkin sudah familiar kita semuanya. Kemudian nanti ada tadi yang dibilang ini recording atau rekaman. Nah, ketika melakukan meeting bisa direkam dengan fitur recording. Proses ini hanya bisa dilakukan oleh host atau co-host. Recording bisa ke komputer dan ke cloud. Nanti kita di praktek kita akan menjelaskan lagi. Nah, yang tidak kalah ini lagi ada namanya reaction. Jadi fitur reaction ini nanti di bagian bawah ada, itu dipakai oleh pengguna Zoom untuk memberikan reaksi terhadap diskusi atau pertemuan seperti tepuk tangan, tunjuk tangan. Kan kita suka kalau kita misalnya lagi di seminar kan bilang yang mau nanya silakan raise hand gitu ya. Mungkin ada ibu-ibu yang belum paham, nanti kita coba ya. Selanjutnya, nah, ini sekarang kita masuk kepada apa sih itu host gitu ya. Kan di sini kan nanti sebelah kanan kan ibu lihat itu di dalam di dalam peserta ada yang namanya partisipan, ada yang host. Host dalam Zoom meeting merupakan orang yang secara teknis mempunyai kewenangan penuh pada kegiatan meeting atau webinar. Host dapat mengatur siapa yang akan disetting menjadi co-host, mengizinkan peserta masuk ke room, mematikan mute peserta, dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi host. Dalam Zoom kita saat ini, saya berfungsi sebagai host. Kemudian co-host. Co-host dalam Zoom meeting merupakan orang yang diperbantukan untuk mengatur kegiatan meeting. Jika dalam acara besar, tentu kita akan repot jika operatornya hanya sendiri host. Maka biasanya host akan memilih atau akan memilih satu akun atau orang yang bisa diangkat menjadi co-host, yang tentu fungsinya adalah membantu host dalam menjalankan kewenangannya. Di sini saya sudah jadikan co-host, ada Ibu Lulu dan Bunda Maryam. Kemudian baru partisipan. Nah, partisipan dalam Zoom meeting merupakan akun peserta biasa. Jadi selain saya yang host, ada Bu Lulu co-host sama Bu Maryam, sisanya adalah partisipan. Partisipan tidak mempunyai kewenangan mengatur secara teknis acara meeting atau webinar tersebut. Bahkan partisipanlah yang diatur oleh host dan co-host. Baiklah, nah nanti di sini saya jelaskan sebentar untuk membuat schedule. Kalau kita membuat schedule, biasanya yang bisa membuat schedule ini pertama tadi seperti yang sudah disampaikan adalah kita yang punya akun Zoom. Nah, jadi kita login ke akun Zoom kita dulu, kemudian bisa pakai Google. Di halaman depan aplikasi Zoom bisa diklik New Meeting. New Meeting ini misalnya hari ini kita mau meeting, langsung kita klik itu langsung keluar. Nanti ada invite untuk invite copy undangannya. Nah, kalau untuk yang membuat jadwal terjadwal, maksudnya besok jam berapa apa itu masuk ke fitur schedule. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya ilustrasikan dengan video berikut. Ini cara membuat Zoom. Sebentar. Nah, di sini saya sudah punya akun Zoom di laptop saya klik ini akun Zoom. Akan keluar seperti ini. Nanti ada new meeting, ada join, ada schedule, ada nah, ini karena saya mau yang schedule, nanti akan ini jelas nggak Ibu-ibu? Videonya jelas nggak? Mbak Inel, kalau dibesarkan nggak bisa ditulis ya. Kalau slideshow nggak bisa ditulis, nggak apa-apa. Ibu-ibu ini mungkin soalnya kelihatan. video Bu, bukan ini, ya, bukan langsung. Jelas. Nanti kita ini lagi. Jelas. Jelas ya, soalnya ini video jadi saya sudah rekam duluan. Jelas bisa di Zoom. Ya. Nah, ini kan nanti ketika kita klik schedule tadi keluar seperti ini. Di paling atas ini saya contohkan kemarin saya bikin schedule untuk acara KBPI. Nah, topik. Nah, kita tulis topiknya di sini topik acara kita pada yang akan kita schedulein. Ini schedule-nya saya bikinnya siang untuk acara malam. Nah, nanti setelah itu masuk ke kita klik tanggal berapa, nanti ada jamnya di samping kanan. Ini lama banget nih judulnya ya. Kemudian nanti ada setelah judul kita bisa klik di tanggal.
Nah, kita klik tanggal berapa, harus diklik, Ibu diklik tanggal berapa. Kemudian pindah ke jam berapa acara kita klik. Karena acara saya ini sifatnya insidental, jadi saya tidak recurring meeting. Kalau recurring ini yang rutin. Nah, karena biasanya sih boleh aja kita pakai passwordnya tetap angka ya, tapi saya mau ganti dengan password yang khas gitu ya. Di sini nah, untuk menyimpan setelah selesai nih, nanti di sini ada ini saya karena kita pakai password nanti jadi ada waiting room-nya. Jadi setiap yang masuk kita tahu siapa yang masuk dan kita izinkan kalau kita berkenan dengan yang masuk. Setelah itu makanya kita save. Ini saya save-nya ke Google Calendar. Kita klik, nanti akan tersambung ke kalender Google. Ini masuk dulu ke akun Zoom-nya. Nah, ini keluar di sini acaranya apa, nanti masuk. Nanti kalau kita mau save, mau ngirim undangannya, kita klik ini, terus kita copy sebutuhnya aja. Jadi saya cuma sampai password. Kadang-kadang kan suka orang ngirim tuh sampai ke bawah gitu ya, saya sebutunya sampai password aja. Nah, itulah nanti yang kita share ke WA langsung. Ini saya buka WA. Oh, udah selesai berarti. Tadi ada dua cara untuk mengirimkan undangan. Tadi kita save di Google Calendar. Sekarang kita coba untuk melalui akun di depan ini. Jadi kita klik di sini meeting. Ini untuk mengambil undangan acara ini. Kita klik meeting. Nah, di sini ada coffee invitation. Ini kita copy. Itu juga lebih singkat. Itu juga bisa untuk kita save undangan link yang sudah kita bikin untuk kita share. Jadi ada dua cara untuk men-save atau mengcopy undangannya. Ya. Ini apa sekalian Bun, apa langsung dengan ini? Setelah ini saya siapkan video membuat cara merekam. Apa langsung apa ini dulu Bu satu? Langsung aja Bu Inel. Oh langsung aja. Nah tadi itu membuat schedule ya Ibu. Sekarang kita masuk ke cara merekam. Mungkin Ibu-Ibu sekarang bisa perhatikan yang pakai laptop di bagian bawah itu ada record ya. Ketemu kan record di bagian bawah? Ada Bu Inel, sebelum merekam ya, ibu-ibu yang dimaksudkan Ibu Inel tadi, kalau kita akan membuat link gitu ya Bu Inel? Ya tadi membuat link atau schedule Bun yang pertama. Betul. Ya, jadi kalau kita mau ngundang harus membuat link seperti itu tadi gitu ya? Iya. Kalau ini tadi schedule atau link berarti ya, iya betul. Sekarang kita masuk ke cara merekam atau record. Ini karena emang kecil saya praktikinnya kemarin. Mungkin ibu-ibu semua nanti bisa lihat di bagian bawah ada beberapa fitur-fitur gitu ya. Nah, di situ akan kita klik record. Di record ini nanti kalau saya karena saya punya akun Zoom akan keluar dua poin, yaitu record to computer atau record to cloud. Kalau record to computer itu akan pergi ke laptop kita. Kalau record to cloud ini hanya ada untuk orang yang punya akun Zoom. Nah, record to cloud ini nanti akan masuk ke email kita yang punya akun Zoom. Gitu aja Bu. Kalau rekam gitu aja. Dan yang perlu diketahui yang bisa merekam hanya host dan co-host. Jadi kalau kita misalnya mau merekam, kita nggak cuma jadi partisipan, nanti silakan di WA atau dihubungin host dan co-hostnya untuk mau bisa merekam. Itu jadi gampang sekali yang merekam itu nih di bawah ya. Nanti kita praktekkan. Kemudian sekarang masuk ke mengganti virtual background. Jadi mengganti virtual background ini ada dua cara. Caranya ketika akun kita aktif atau tidak aktif.
Coba kita buka ini. Ini yang ketika akun kita aktif. Nanti di dekat di bagian bawah kiri kalau di laptop ada namanya video itu Bu. Nanti diklik. Ini sudah merubah virtual background nih. Nanti ketemu di sebelah kiri ada virtual background, ceng. Nanti kita pilih. Di sini kita sudah punya sediaan beberapa foto-foto yang kita foto atau background yang sudah dibagikan, yang sudah kita dapat, kita download, kita masukkan ke sini, ke bagian image. Nanti ada edge image atau edge video di sini. Nah, ini kalau akun kita sedang aktif Facebook Zoom-nya. Iya. Ya, lanjut aja dulu ya. Nah, kalau misalnya kita mengganti virtual background langsung dari Zoom, tidak sedang aktif, itu juga bisa ini. Coba kita lihat. Di sini nanti kita klik di bagian kanan atas ada yang bulat kecil kayak kembang itu setting. Nah, akan keluar juga seperti yang tadi, virtual background profil sama seperti yang tadi. Kita silahkan cari fotonya, gambarnya yang mau kita ganti. Kemudian kalau nggak ada, kita bisa add image. Tentu saja image-nya sudah kita siapkan dulu di laptop kita atau di laptop. Ini kalau kita mau mengganti image, di sini di sebelah kanan ada tanda plus, nanti ada add image. Nah, ini bisa kita cari di laptop kita, gambar mana yang kita mau masukkan dulu ke bagian di dalam Zoom kita, maka setelah itu baru kita ganti image-nya. Kayaknya ibu-ibu udah pada bisa semua ya ibu-ibu ini ya. Gampang ya. Itu biasanya kalau lagi aktif itu sudah lancar, tapi ketika yang belum aktif itu Bu Inel nanti kita praktekkan. Oh iya. Kemudian cara share screen. Nah, cara share screen ini Cara share screen ini mungkin juga ibu-ibu semua di bagian bawah di samping record tadi kali ya ada share screen. Coba kita saksikan dulu video berikut ini yang sempat saya ini. Nah, kita klik share screen-nya karena saya sebagai host atau co-host jadi udah bisa langsung share screen. Biasanya kalau kita sebagai partisipan kita minta izin dulu. Nah, kita pilih, kita siapkan dulu filenya di laptop kita. Nanti dan kita buka. Nah, kita pilih yang mau kita share, kita klik tadi share. Nah, akan keluarlah file yang sudah kita siapkan. Ini contoh yang saya pakai ini file yang ada. Nah, ini silakan habis presentasi. Kemudian sebaiknya ketika selesai kita presentasi kita stop share screen-nya. Itu tadi share screen. Sekalian Home Google ya Bunda ya. Ini ada permintaan juga dari Bunda Mariam untuk cara membuat Google Form. Mungkin sebagian besar sudah bisa kita ulangin di sini. Nah, sebelum kita membuat Google Form, tentu kita masuk dulu ke email Google kita. Karena setiap email Google pasti punya fitur-fitur yang ada di Google ini nih. Kita buka email Google. Sebelah kanan atas ada titik 392. Kita klik. Nah, nanti dicari di sini formulir. Kita klik formulir, nanti akan keluar seperti ini dan kita klik RSVP. Nah, nanti di sini silakan bikin kita judulnya apa, pelatihan, undangan apa, absensi di atas yang paling atas di sini judul undangan kita atau form apa yang kita akan gunakan. Nah, silakan di bawah nanti isi mungkin kita biasanya kan nama, akan hadir, email, alamat, komen. Nah, untuk kita mau menambahkan kan di sini tersedia cuma 3 atau 4 item. Kalau kita mau menambahkan, kita klik satu ini di sebelah. Nah, ini ada nanti plus. Nanti kalau mau menambahkan misalnya mau komen apa, kita silahkan di sini tambahkan. Kalau sudah selesai item yang mau kita gunakan, kita send. Nanti di send akan keluar seperti ini. Send ini nanti menandakan punya kita sudah selesai dan kita mengambil linknya.
link yang akan kita share ke orang-orang untuk mengisi Google Form itu. Link itu bisa by email, juga bisa nanti kita klik yang ini nih jaringannya by email, juga bisa kita copy seperti yang tadi membuat link Zoom ini seperti ini, kita copy nih, kemudian kita share pakai WA. Dan ini akan masuk ke email yang membuat akun Google Form ini. Ini di copy. Mungkin demikian Bunda sekalian, ini singkat, paparan sederhana, singkat yang selama ini sering kita gunakan sebenarnya, mungkin kita sudah familiar, tapi ini istilahnya kalau istilah kampung saya itu mau ulang-ulang kaji aja biar lebih pas gitu ya. Mungkin kalau mau sekarang praktek dulu, rename ya,